Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta. Yuk simak video penjelasannya. Teman-teman tahu nggak, ada tumbuhan yang sudah hidup selama jutaan tahun yang lalu yang dengan berukuran sangat kecil atau sekitar 1 cm sampai 50 cm dan dapat tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Kira-kira tumbuhan apa ya? Jawabannya adalah tumbuhan lumut. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu divisi dari Kingdom Plantae, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Banyak yang mengatakan atau banyak juga yang mengenal tumbuhan lumut ini dengan sebutan moss. Nah, banyak yang mengatakan bahwa lumut ini merupakan bentuk peralihan dari Halophyta dengan Cormophyta. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah berklorofil dan memiliki lapisan lilin pada kutikula untuk melindungi daun. Mudah ditemukan di tempat yang lembab atau hygrofit, ada yang dapat menempel atau epifit, dan ada yang hidup di air. Adapun bagian tubuh yang menyerupai akar disebut rhizoid, yang berfungsi menyerap air dan garam mineral serta untuk melekat di habitatnya. Selanjutnya, bagian yang mirip daun terdiri dari selapis sel. Nah, pada bagian ujung, bagian yang mirip batang memiliki titik tumbuh untuk pemanjangan, namun tidak memiliki pertumbuhan membesar. Reproduksi pada lumut terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Reproduksi secara aseksual dapat dilakukan dengan pembentukan gamekap atau dengan fragmentasi. Pada siklus hidup lumut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Spora haploid yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah membelah secara mitosis. Tumbuhan menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi gametofit yang haploid. Tumbuhan lumut yang dewasa akan membentuk alat kelamin jantan atau antheridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel yang haploid. Archegonium menghasilkan ovum yang haploid, juga ovum menghasilkan zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju ovum. Pergerakan spermatozoid tersebut disebut kemotaksis. Fertilisasi ovum oleh spermatozoid menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis menjadi embrio. Embrio membentuk sporofit yang diploid. Sporofit berkembang menjadi sporongium yang memiliki kotak spora atau sporongiumnya di dalam kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat sel induk spora yang diploid yang akan membelah secara meiosis menghasilkan spora. Spora yang haploid dan seterusnya. Tumbuhan lumut pada fase haploid disebut fase gametofit. Sedangkan pada fase diploid disebut fase sporofit. Fase gametofit dapat berpindah ke fase sporofit melalui proses fertilisasi. Sedangkan fase sporofit ke fase gametofit melalui proses meiosis. Fase gametofit lumut lebih dominan daripada sporofitnya, karena jika kita perhatikan, tumbuhan lumut bagian yang berwarna hijau menghasilkan gamet serta dapat melakukan fotosintesis adalah fase gametofitnya. Sedangkan bagian penghasil spora di bagian atasnya atau fase sporofit. Kehidupannya ditopang oleh fase gametofit. Fase sporofit tidak akan ada tanpa fase gametofit. Kemudian, tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Antecheropsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Tubuhnya merupakan lembaran pipi berbentuk hati dan banyak lekukannya. Dapat ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab.
Perkembangan aksesualnya dengan gamekap atau piala tunas dan fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Perkembangan secara seksual dengan menggunakan sel gamet, alat reproduksi pada lumut hati bersifat diesis atau heterotalus. Contoh spesies yang termasuk lumut hati adalah Mercantia polymorpha, Rhiciocarpus natans, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Anteseropsida atau lumut tanduk. Berbentuk hampir seperti lumut hati, akan tetapi memiliki bentuk spora yang berbentuk panjang seperti tanduk. Bersifat monoesis atau berumah satu atau homotalus yang artinya anteridium dan archegoniumnya berada pada satu tumbuhan lumut. Namun ada juga yang bersifat diesis atau heterotalus. Dapat ditemukan di tempat lembab yang ternaungi atau di tepi pantai atau sungai. Contoh spesies lumut tandu adalah Antekeros sp dan Paekeros levis. Lalu yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun. Merupakan lumut sejati karena tumbuhnya berukuran kecil yaitu memiliki akar, batang, dan daun. Dapat ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, atau menempel di kulit pohon. Memiliki sifat seperti busa yang dapat menyerap air, ada yang hemotalus dan heterotalus. Contoh spesies lumut daun yaitu Polytrichum, Sphagnum squarosum, dan lain-lain. Nah, teman-teman tahu nggak kalau lumut juga memiliki peranan bagi manusia? Secara umumnya, lumut berperan sebagai penahan erosi, menyerap dan menyediakan air saat musim kemarau, dan penyedia oksigen bagi lingkungan. Selain itu, Mercantia polymorpha dapat digunakan sebagai obat hepatitis dan Sphagnum untuk bahan pembalut dan bahan bakar. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan saya mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.